Bahwa untuk memulai usaha itu, untuk memulai bisnis, yang penting itu memang niat ya. Jadi mindset itu yang utama. Kita ketika berusaha kita ingin memulai bisnis gitu. Nah, kita harus memuatkan dulu nih tujuan kita apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan, kembali lagi di channel PKS TV Medan. Dengan saya Uswatun Hasanah dalam program Sapa Sahabat Bisnis. Assalamualaikum. Ya, ini dengan Ibu Laila, ownernya Mie Razati. Nah, langsung saja ya Bu, kita bincang-bincang dengan ownernya ya. Sudah bersama dengan ownernya Mie Razati. Nah, sebelumnya kita izin untuk buka masker dulu ya. Ya, selamat pagi Bu Laila. Boleh diperkenalkan singkat kepada sahabat bisnis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Laila. Saya owner dari Mie Sehat Razati, anak 4, dan itu yang menjadi nama untuk Razati. Itu saja mungkin. Baik, mungkin kita langsung bincang-bincang ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari kita kepada Ibu. Nah, bisa diceritakan Ibu awal mula dari Mie Razati ini gimana gitu? Mulai Mie Razati ini awalnya itu sekitar 2012 ya. Jadi sebenarnya memang faktor ini ya. Kalau ada yang bilang the power of kepepet, nah itu saya itu ngalamin itu. Jadi waktu itu suami ada sedikit trouble ya, di pekerjaan, terus kemudian beliau resign. Nah, ya saya sebagai istri juga berusaha tidak menuntut suami, tapi memberi memberi support dan mencoba untuk bangkit gitu, tidak merepotkan suami lah gitu istilahnya. Nah, dari situ saya berpikir apa yang bisa saya bikin gitu, yang bisa menghasilkan uang untuk menyambung hidup lah istilahnya. Nah, akhirnya memang sebelum 2012 itu kami pernah ada kayak kelompok usaha gitu dengan ibu-ibu sekitar sini. Itu juga dulu dibina oleh PKPU ya. Nah, itu bermula dari KSM, kami ada kelompok usaha bersama. Waktu itu kami usahanya membuat mie, tapi khusus mie basah, mie dari sayuran gitu. Mie-nya warna-warni dari sayuran. Nah, kemudian 2012 itu karena saya berpikir apa yang mau saya bikin gitu ya. Nah, waktu itu yang terpikir mie gitu. Karena memang yang dari KSM itu sendiri sudah tidak berjalan lagi gitu ya. Nah, akhirnya itu saya buat, saya coba dari mulai uang modal itu 100.000 waktu itu. Jadi yang saya pikirnya ini aja sih, apa yang bisa saya kerjakan dengan peralatan yang sederhana, dengan modal yang murah gitu ya, yang saya juga bisa gitu. Nah, itu setiap saya mau bikin mie itu, malamnya itu saya SMS gitu ke teman-teman. Jadi misalnya besok ada acara gitu, ada pengajian atau ada acara apa, saya SMS teman-teman, saya bilang gitu, saya besok mau bikin mie, ada mau pesen nggak? Gitu. Ya, langsung ya? Iya, jadi langsung saya SMS. Nah, alhamdulillah teman-teman itu ngerespon gitu ya. Nah, waktu itu sering hampir satu hari itu 10 kilo gitu pesanan teman-teman. Jadi setiap acara itu saya suka nenteng plastik, nenteng bawaan gitu ya. Dan itu udah pesanan kawan-kawan semua. Nah, alhamdulillah dari situ mulailah ini ya. Saya mulai fokus, terus kemudian iseng-iseng waktu itu saya foto, saya kirim ke teman-teman yang di luar kota. Jadi memang ada teman yang di luar kota, saya kirim ke mereka gitu. Nah, mereka wah itu cantik warnanya gitu, itu dari apa gitu. Mereka supportnya seperti itu gitu. Mereka nanya, terus akhirnya mereka juga pengen pesen gitu kan. Berarti mie sehatnya ini, mie-nya ini ada, berarti kalau mie yang keluar kota berarti ini kering apa basah? Nah itu, jadi awalnya itu kan kami bikin mie basah. Iya. Gitu. Jadi awalnya bikin mie basah, kendalanya waktu itu kan nggak bisa bikin ke luar kota.
Nah akhirnya saya bilang ke teman-teman, tapi sempat saya itu orangnya suka penasaran ya, saya suka mencoba, nggak apa-apa gagal gitu, tapi coba aja biar tahu gitu kan. Nah waktu itu ada teman minta dikirimkan ke Depok, dikirimkan ke Depok mie basah gitu ya, sama sekalian bumbunya gitu. Nah waktu itu saya coba aja, nggak usah dibayar gitu. Tapi saya kirim ini mau ngetes nih gitu, sampai nggak sana itu tahan atau enggak gitu kan. Nah alhamdulillah sampai sana mie-nya basi, jadi nggak bisa ternyata gitu kan. Nah alhamdulillah itu jadi pelajaran. Akhirnya saya termotivasi lagi gitu, gimana cara supaya bikin jadi mie-nya ini kering, biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu lah, keluar kota. Nah itu dicoba, ya banyak sih prosesnya, itu memang trial and error ya, coba gagal coba lagi gitu. Nah waktu itu itulah awalnya dari situ. Iya menarik nih ya Bu ya. Kesan mie itu kan kalau cepat saji ini kan banyak orang yang takut untuk konsumsi. Nah gimana nih kalau dari Ibu supaya orang-orang nih kita tahu kan mie sehat, namanya di judulnya itu udah namanya mie Razhati, mie sehat. Nah gimana nih respon ke orang-orang mengenai mie sehat ini Bu? Ya. Jadi memang itu salah satu latar belakang ya, kenapa kami memilih mie sehat gitu, bukan mie yang pada umumnya. Yang pertama memang dilatar belakangi karena keluarga kami memang suka makan mie gitu kan. Terus kemudian yang kedua, anak saya paling kecil itu nggak suka makan nasi dari kecil, dari umur setahun gitu ya. Sejak mulai MPASI itu nggak mau makan nasi gitu. Jadi memang saya harus memutar otak gimana caranya supaya dia ada asupan ininya gizinya gitu kan. Nah akhirnya, tapi dia suka makan mie gitu. Nah saya khawatir ya dengan bahan pengawetnya, kemudian dengan MSG, walaupun memang orangnya masih pro kontra ya masalah MSG ini. Nah itu mulai belajar bikin mie dari sayuran itu, karena saya melihat, saya prinsip saya gini, apa yang saya jual itu yang kami makan gitu. Artinya saya tidak ingin merugikan orang lain gitu. Karena kan zalim ya, kalau kita bikin sesuatu yang nggak baik terus dijual, orang makan kita enggak gitu kan. Nah itu prinsip yang saya pegang. Jadi apa yang kami produksi insya Allah tuh halal dan thayyib, ya kami juga makan gitu. Nah kelebihannya apa? Kalau dari sayuran ini yang kami pakai memang sayuran asli, jadi bukan perasa, bukan pewarna gitu. Jadi warna-warninya itu memang asli dari sayuran. Ada tadi saya lihat di proses pembuatan itu ada warna hijau ya itu dari sayur sawi, yang warna orange gitu. Itu dari wortel, dari tomat, kemudian ada yang merah dari buah bir. Memang betul-betul sehat ya Bu ya. Jadi memang itu semua prosesnya di jus itu dan tidak ada dibuang ya, kecuali ya kulitnya dikupas gitu ya Bu sebelum diblend. Baik. Dari namanya ini Bu, namanya kan Razhati. Ini menurut saya unik ini ya. Ini namanya ini ada inspirasi dari mana Bu supaya bisa tercetus lah dia namanya mie Razhati? Sebenarnya kayaknya kebanyakan ya. Kalau teman-teman tuh kalau bikin usaha juga itu faktor penyemangat ya, motivasi, salah satu motivasi nama itu dan juga doa gitu kan. Razhati itu diambil dari nama anak kami 4 orang, jadi digabung. Karena itu kalau diambil 1 orang kan takutnya juga ini gitu ya, jadi digabung jadi 1. Razhati itu nama 4 orang. Dari nama siapa aja nih Bu? Yang Ra itu dari Farah. Iya Farah. Nah, terus kemudian yang Za itu dari Fiza. Itu almarhumah. Kemudian Hati itu dari Faris sama Fatia, jadi digabung. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau dikatakan Razhati teringat langsung ke Bu Hati ya Bu ya. Masya Allah. Ya. Nah, gini Bu, kalau boleh tahu apa saja yang ada di mie Razhati, terus pengaruhnya ke harga bahan pokoknya gimana nih Bu di masa pandemi ini? Ya, jadi memang kalau Razhati ini tadi kan awalnya dari mie basah ya. Nah memang saya itu orangnya suka berinovasi gitu. Udah bikin yang ini coba lagi gitu. Nah sekarang udah sekitar ada 8 jenis, 8 varian. Dari mulai mie basah, kemudian mie instan. Mie instan itu mie yang dikeringkan tadi ya. Langsung sama dengan bumbunya? Iya, sama dengan bumbu. Kemudian waktu itu kami masih ada 2 produk itu. Tapi kemudian saya melihat ada peluang. Ketika kami bakar mie basah itu, mie kering yang instan tadi, terus suka ada yang hancur-hancur tuh. Nah itu banyak gitu kan. Nah waktu itu saya kumpulkan dalam satu plastik besar gitu.
Terus saya mikir, oh ini kalau dijual mungkin bisa ada ini juga gitu kan, menghasilkan gitu. Akhirnya saya coba tawarkan ke teman-teman dengan harga yang lebih murah gitu. Namanya mie bakar ya Bu? Bukan, mie dulu namanya mie pakai hemat. Oh gitu. iya. Dan Masya Allah tuh banyak yang minat gitu, karena kan harganya lebih hemat. Miring gitu. Nah akhirnya karena permintaan banyak dan yang stok itunya makin sedikit, kami akhirnya bikin lagi produksi sendiri khusus untuk mie pakai hemat. Nah, sekarang namanya mie telur. Ada lagi mie lidi, terus ada spaghetti. Jadi hampir setiap tahun itu ada varian baru. Ada mie cup, ada ifumi, ada sopun gitu. Dan itu semuanya terbuat dari bahan alami. Ya. Itu mengandung sayuran semua, Iya. sehat untuk tubuh ya Bu. Insya Allah dijamin ya, sehat untuk tubuh sahabat PKS TV Medan. Nah, selanjutnya kita bertanya nih, kan dalam usaha ini pasti ada naik turunnya ya Bu. Pasti ada trouble, ada rolling coaster dibilang orang. Nah, gimana nih Bu, menurut Ibu selama ini dari tahun 2012 tadi ya, usaha Ibu ini gimana naik turunnya, boleh diceritakan kepada sahabat bisnis semuanya supaya sahabat bisnis di luar sana semakin semangat untuk memulai bisnis dan semakin semangat lagi. Oke. Ya kalau dibilang mulai seriusnya itu sebenarnya tahun 2014 atau 2015 saya. Iya. Itu sudah mulai kan pakai brand Bazati. Kalau naik turun itu sudah biasa ya. Kalau kita untuk memulai usaha itu memang harus berani mengambil risiko itu. Ya dinikmati aja sih. Dijalani, dinikmati. Pasti ada ya Bu ya. Pasti ada. Dinikmati ya. Karena prosesnya itu sangat membuat kita menjadi semakin semangat ya Bu. Iya. Dan naik turun down itu pasti setiap usaha itu pasti ada. Cuman Ibu dinikmati aja. Nah, gimana nih Bu menyikapi Ibu dalam naik turunnya ini? Kalau yang namanya usaha itu pasti naik turun ya. Ada saatnya penjualan naik, ada saatnya turun gitu. Nah, kalau saya sebenarnya dari awal memulai sampai sekarang itu sudah bolak-balik ya, mengalami itu gitu. Apa namanya? Ketika ya kalau saya sih yang saya lakukan itu ya nikmati aja gitu. Kalau kita berani memulai, artinya kita sudah tahu resikonya. Pasti sudah seperti ini gitu. Saya kemarin sempat baca ini juga ya, ada sebuah apa namanya kata-kata motivasi. Jadi banyak kesempatan untuk berhasil itu orang banyak yang siap untuk berhasil, punya kesempatan yang sama. Tapi tidak semua orang tuh punya nyali untuk gagal gitu. Jadi artinya ketika kita penurunan penjualan itu misalnya ada penurunan, kalau saya memang perlu waktu untuk mengevaluasi diri gitu. Artinya apa nih yang salah gitu, apa nih yang kurang gitu ya. Nah biasanya saya suka ini mencari-cari mengevaluasi dengan karyawan gitu ya, apa yang belum dilakukan misalnya. Terus kemudian ketika misalnya lagi down gitu, nah saya suka ini sih melihat ketika ada penurunan misalnya gitu ya di penjualan kami. Saya berusaha untuk tidak menyalah-nyalakan siapa-siapa, tapi lebih melihat ke diri sendiri gitu ya. Jadi memang kan ada sebuah ini ya, kalau ada sebuah organisasi misalnya, ketika organisasi itu tidak benar gitu, yang salah pertama itu adalah leadernya gitu, yang ditanyakan leadernya gitu. Nah di sini kan saya sebagai ownernya itu yang memang bertanggung jawab gitu kan. Ketika ada penurunan berarti ada nih sesuatu yang kurang pas gitu. Nah saya saatnya waktu itu evaluasi, kemudian belajar lagi, kemudian melihat apa yang bisa dikerjakan peluang berikutnya gitu untuk diperbaiki. Nah saya biasanya kayak gitu. Jadi kalau kemarin tuh sempat sejak pandemi inilah memang terasa ya. Jadi memang ada beberapa orang karyawan yang ada yang dirisenkan, ada yang mereka resign sendiri gitu. Karena kesadaran mereka mungkin melihat kayaknya kok saya bebannya banyak nih gitu, sementara penjualan sepi gitu, mereka akhirnya mengundurkan diri gitu. Tapi mereka melihat ini, jadi kalau misalnya pun nanti Razati ini naik lagi, ya mereka siap bantu lagi gitu. Ya, berarti memang Ibu sama karyawan sudah dekat ya Bu ya? Ya alhamdulillah, jadi memang kebetulan kan dari awal dulu Razati ini ada gitu ya,
saya memperdayakan ibu-ibu sekitar sini. Jadi tetangga-tetangga gitu, ada yang saudara juga gitu, seperti itu sih. Ya memang ya harus siap mental ya ketika kita sudah ingin berusaha, membuat usaha gitu. Ya kita sudah harus menyiapkan mental dulu bahwa ya, jalan itu nggak akan terus naik gitu. Jadi kayak apa grafik itu dia ada naik, ada turun gitu, bahkan ada startnya lurus saja gitu. Nah, baik, selanjutnya Bu, boleh nih kasih motivasi kepada sahabat bisnis. Gimana motivasi Ibu nih kepada kita yang mau mulai bisnis? Ya, baik. Sebenarnya kalau pengalaman saya ya, kalau saya memang mengalir aja gitu. Jadi tadi awalnya memang karena kepepet di awal gitu, kemudian akhirnya saya menjalani dengan fokus gitu. Tapi kesininya saya makin belajar bahwa untuk memulai usaha itu, untuk memulai bisnis, yang penting itu memang niat ya. Jadi mindset itu yang utama. Apa namanya ya? Kita ketika berusaha, kita ingin memulai bisnis gitu. Nah kita harus memuatkan dulu nih tujuan kita apa gitu. Jadi kalaupun misalnya kita nggak usah ikut-ikutan orang, misalnya lagi tren apa kita ngikut gitu ya. Walaupun sebenarnya itu nggak salah juga gitu, itu untuk mencari pengalaman gitu. Tapi saya suka bilang ada orang misalnya gini, ketika ada teman gitu kan, saya tanya lagi apa nih sekarang usahanya gitu kan, oh iya ini sambilan begini sambil jual sambil bikin ini gitu kan. Nah terus saya bilang ini mau diseriusin atau enggak gitu ya, kalau memang mau diseriusin jangan bilang sambilan karena itu jadi doa gitu ya. Ketika kita niatnya sambilan, hasilnya juga akan sambilan gitu. Jadi ya kita memang mindset itu penting ya. Ketika kita memang kalau saya tadi kan memang saya punya ini ya, punya satu prinsip kalau saya bilang kerja itu ibadah gitu. Jadi yang saya lakukan selama ini saya berusaha tidak keluar dari koridor itu gitu. Jadi saya berusaha ingin ya Allah itu ridho gitu dengan apa yang saya kerjakan, itu jadi motivasi juga gitu untuk keluarga gitu. Kemudian kita ingin berusaha memberi manfaat untuk orang lain, itu juga jadi salah satu penguat gitu. Nah makanya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, luruskan dulu deh niatnya gitu, mindsetnya apa gitu ya. Kemudian siapkan mental. Jadi mentalnya itu jangan mental sukses aja, tapi juga harus mental gagal gitu. Karena kalau kita melihat orang sukses, kita jangan melihat dia saat ini, tapi kita harus lihat prosesnya gitu. Dia menjadi seperti ini pasti panjang jalannya gitu kan. Nah kita sanggup nggak melewati itu. Tapi satu hal memang jangan kelamaan mikir juga. Jadi kok kita mikir jadi nggak mau jadi gitu ya. Makanya ya mulai aja, jangan takut gagal. Kalaupun jadi kan ada ini ya, ketika kita tidak pernah mencoba, ya kita nggak akan pernah gagal gitu. Iya betul. Kalau nggak kita coba gitu, pasti nggak akan gagal. Tapi kalau dicoba kita siapkan mental ya Bu, mental untuk sukses dan juga mental untuk gagal. Ya, terima kasih Bu atas inspirasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Mirazati ini tersebar ke seluruh dunia dan membuka cabang di seluruh daerah Indonesia. Amin. Nah, terakhir nih Bu, kita udah masuk ke penghujung acara. Closing statement untuk para pemirsa, sahabat PKS IP Medan, boleh Bu? Jadi berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau kita punya ide, kita punya keinginan, laksanakan aja, kerjakan aja dulu. Jangan kebanyakan mikir, kerjakan, karena dari situ kita akan belajar. Mana yang bisa kita lanjutkan, mana yang bisa kita ulang lagi, gitu, dievaluasi lagi. Nah kemudian yang terakhir, ada pernyataan ya, yang mengatakan setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk berhasil, tetapi tidak semua orang punya nyali untuk gagal. Nah, itu jadi mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kita bahwa kita harus menyiapkan mental, dan satu hal sebagai seorang muslim kita juga harus semua yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah gitu ya, karena sebaik-baiknya manusia kan juga yang bermanfaat gitu ya. Jadi ketika kita melakukan apapun ya niatnya karena itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Laila sang owner Mirazati dan kepada sahabat PKS IP Medan dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, bagi yang mau memulai bisnis dan yang sedang menjalankan bisnis saat ini. Mudah-mudahan dengan
mendengarkan tadi pemaparan dari Ibu Farida Laila, jadi semakin semangat dan semakin jaya nanti ke depannya usahanya. Nah, dan jangan lupa kepada sahabat PKS TV Medan, jika ada saran bisnis atau UMKM apa yang selanjutnya kita liput, boleh komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.